Hai teman-teman, balik lagi dengan saya Ray di sini. Hari ini saya mau ngasih tahu kenapa saya bisa betah main ZZZ ini, Zenless Zone Zero ya. Eh, yang pertama, tentunya teman-teman yang suka tantangan cukup lah buat tantangan teman-teman yang di sini, karena di sini banyak banget event-event endgame. Ini untuk eh, ini untuk eventnya. Kalau tiap minggunya itu ada banyak banget ya teman-teman ya. Jadi di pertempuran itu ada pemburuan keji. Ini buat dapetin si resource ya. Uh, ini juga resource, ini resource. Jadi yang tiap minggu tuh ada Hollow Zero teman-teman. Ini Hollow Zero. Terus ada CU Defense teman-teman. Nah saya sebenarnya bukan tipe orang yang jago main di mekanisme ZZZ. Makanya saya sebenarnya jarang mainin ini. Tapi teman-teman yang suka tantangan ini tuh sangat menantang menurut saya, karena kalau saya yang skillnya setengah-setengah susah menurut saya ya. Terus di komputer juga ada lagi ya teman-teman ya. Di komputer tuh ada lagi kalau teman-teman beresin story, contoh di story 2 deh. Story 2 ini tuh ada tingkat yang sulitnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah main yang mudah, ada yang sulit. Nah, ini dari apa ya? Endgame-nya, konten endgame ya. Nah, yang bikin betah itu selain itu yang kedua adalah kita tuh berperan sebagai proxy, teman-teman. Jadi bukan sebagai hero-nya gitu ya, bukan sebagai hero, bukan sebagai yang ikut langsung turun tangan di pertarungan, teman-teman. Jadi kita tuh cuma membantu tokoh-tokoh utama lainnya untuk menyelesaikan permasalahannya mereka gitu ya. Jadi kita benar-benar jadi sebagai penuntun aja teman-teman, penuntun di dungeonnya. Jadi ya buat mengarahkan gitu ya teman-teman, buat gitu mecahin teka-teki, mecahin jalannya supaya mereka bisa lolos dari dungeon gitu ya teman-teman. Nah, selain dia berperan sebagai proxy, enaknya kayak saya pakai Wise ini. Wise itu dia eh, kalau teman-teman pakai adanya Belle juga, Bell itu juga sama sih profesinya, cuma dia sebagai pemilik toko rental DVD teman-teman ya. Nah, karena dia punya pekerjaan dua teman-teman, jadi dari segi cerita kita tuh nggak cuma fokus buat nyelesain cerita-cerita yang di dalam dungeon dengan segala konfliknya, tetapi kita juga ada konflik di kesehariannya, kehidupannya Wise sama Bell. Jadi kayak bagaimana tokonya biar rame, uh, film-film apa yang harus kita pajang gitu ya. Terus jadinya kita tuh serasa punya kehidupan yang benar-benar di dalam sini teman-teman. Nah itu yang kedua ya. Kedua, terus kita bisa jalan-jalan di kota nih. Jadi kan lebih apa ya, lebih kayak benar-benar hidup di dalam kota gitu ya. Jadi kayak benar-benar kita tuh sebagai manusia yang biasa, normal gitu, kehidupan normal. Ada toko, ada tempat main game, ya, ada jualan koran, ada tempat ngopi, tempat makan mie gitu ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman kontennya udah di pertengahan, event yang ini tuh yang bakalan kebuka nih. Ini yang menurut saya ketiga yang bikin saya betah main di sini adalah ada fitur SMS teman. Jadi ini kadang kita dapat misi dari sini, dari SMS ini. Kadang juga setelah kita nyelesain misi ada feedback dari klien gitu ya. Terus ada fitur telepon teman-teman nih. Nah, fitur telepon. Jadi kita bisa lebih akrab dengan karakter yang lainnya. Jadi benar-benar kita kayak tahu karakternya si Miyabi tuh kayak gimana gitu. Orangnya, pembawaannya seperti apa gitu ya. Apakah dia, kalau Miyabi ini lebih apa ya, terlalu cool gitu, kalem gitu bawaannya gitu ya. Tapi kita jadi tahu karakternya, jadi kayak tahu pembawaannya gimana. Terus kalau kita misalnya udah
udah kebuka gitu ya. Jadi kayak udah kepercayaannya udah nambah gitu ya, udah mulai yang kedua. Itu tuh mereka tuh jadi sering ngajakin ketemu gitu teman-teman. Sering ngajakin ketemu, sering main ke toko. Jadi kayak kehidupannya tuh berwarna gitu, nggak kayak kosong gitu, nggak kayak kita aja yang harus interaksi ke orang gitu, enggak gitu ya. Tapi kalau di sini tuh ada player-player, bukan player sih, ada karakter-karakter yang ngajak kita interaksi juga gitu. Ada yang ngajak kita interaksi. Jadi kayak kita merasa tuh kayak beneran hidup di dunia ini gitu. Jadi kayak bukan kita doang. Oh, saya mau ajak ngobrol si ini nih. Nah, si nenek-nenek ini misalnya, nenek Yani gitu. Nah, biasa kan kayak gini kan, kita yang datangin si Yaninya, nenek Yaninya, terus kita ajak ngobrol gitu kan. Nah, tapi kalau di Sendless Zone Zero ini, kalau kepercayaannya makin meningkat, semakin meningkat kepercayaannya, semakin sering interaksi orang itu kepada kita gitu. Nah, kalau kita lihat tadi mana ya, di sini SMS. Oh sorry ini pesan SMS. Nah kalau kita lihat yang kayak ini ada jalan bersama. Nah ini tuh semakin tinggi tingkatannya. Tingkat kepercayaan tinggal di mana ya? Tunggu. Bukan di sini, kayaknya di SMS. Tunggu ya. Ini jalan bersama. Nah, teman-teman, ini I don't have anywhere I'd prefer to go in particular. I'll follow you. di mana ya? Yang kayak semakin tinggi tingkat kepercayaan tuh semakin jauh gitu kita bisa interaksinya. Tunggu ya. Di sini gitu. Nah, gimana ya? Nah, jadi saya lupa ya saya baca di mana hadiah kepercayaan. Jadi kalau di tingkat akrab yang paling tinggi, jadi dia tuh lebih banyak interaksi. Bahkan kalau kita nyelesain misi bersama-sama dengan misalnya Miyabi gitu ya, kita nyelesain misi sama-sama Miyabi, ada kemungkinan keluar interaksi yang nggak biasa gitu, ada yang spesial gitu ya. Di mana ya? Aduh, saya jadi lupa baca di mana. Ini. Nah, setelah membuka kepercayaan agen serta meningkatkan kepercayaan dan level kepercayaan agen, kamu bisa membuka dan mengambil hadiah eksklusif. Setelah menyelesaikan insiden peningkatan level kepercayaan dan cerita penting lainnya dari agen yang cerita terkait ini enggak. Ini kan. Di mana ya? Saya jadi lupa yang mana tuh, di mana tuh. Aduh. Jadi kalau kita semakin akrab sama dia, semakin banyak interaksinya yang muncul gitu. Jadi kayak kita selesai misi bareng dia, terus tiba-tiba abis itu dia SMS ngajakin kemana gitu ya. Contoh kayak si Hoshimi Miyabi nih. Mana ya? Oh ini saya ngajak ngomong ya. Tunggu, Cesar. Kemarin tuh dia tiba-tiba mana. Nah, Proxy, kamu masih ingat film yang aku ceritakan waktu itu, ya kan? Langsung dia yang ngechat duluan gitu. Nah, kan? Itu dia ngecek duluan. Nah, itu awalnya tuh mulainya dari mana ya? Proxy, kamu lagi sempat nggak? Ada masalah kecil nih tuh. Dia yang punya apa ya? Punya inisiatif tersendiri gitu, inisiatif sendiri gitu buat nyari kita gitu. Jadi bukan kita yang nyari dia, tapi dia juga ada timbal baliknya kita. Jadi kayak kita tuh kayak main teh nggak sendiri gitu. Ada karakter-karakter yang seakan-akan benar-benar hidup, yang bisa interaksi sama kita gitu. Jadi bukan cuma kita yang nyari, tapi dia juga nyari kita gitu ya. Dan ini tuh
menyenangkan gitu ya. Apalagi kalau lihat ekspresinya mereka gitu. Kalau Wise kebetulan kan karakternya cowok ya. Saya kurang tahu kalau di cewek nanti dia bakalan seperti apa. Tapi kalau kayak di cowok tuh kita bisa kayak ada yang kita pilih-pilih tuh yang kayak bisa setengah-setengah ngegombal gitu ya, setengah-setengah ngegombal tapi ya begitulah tiap orang punya ekspresi yang berbeda-beda gitu setelah dapat gombalan dari Wise gitu ya. Walaupun si Wise mukanya kayak flat banget gitu ya. Jadi kayak dia bilang, "Oh, Hoshibi Miyabi itu tunangan saya," gitu ya. Dia bilang ke orang. Tapi waktu itu Hoshibi Miyabinya lagi keadaan nggak sadar gitu, nggak dengar gitu kan. Jadi kayak banyak interaksi-interaksi yang menarik gitu ya, teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman di sini kalian juga dimudahkan buat saya mau bangun Miyabi tapi bingung kan mau karakternya dibangun seperti apa. Di sini tuh ada rencana pelatihan khusus, teman-teman. Jadi kita bisa dikasih tahu, oh setidaknya kalau kamu pendatang baru tuh kamu harus punya Miyabi, harus punya ini. Skillnya tuh harus level 8 yang ini dikasih tahu, berarti ini yang penting level 8 dulu. Nah, ini level 8 juga yang skillnya. Nah, sisanya level 6, level 4 is okay gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita pendatang baru kan, kalau tapi yang terbaik tuh sebenarnya pilih level berapa sih? Nah, terbaiknya seperti ini 9, 9, 9, 9, 9, tapi yang ininya 5 aja gitu ya. Terus saran disknya tuh yang kayak gimana ya bagusnya, pakai Branch Blade Song level 12 itu 4 biji. Terus kalau bisa di partisi nomor 4-nya ada critical rate, nomor 5-nya ada bonus ice damage, yang 6-nya ada attack percent gitu ya. Terus di sini ada bahan-bahan yang diperlukan gitu ya, teman-teman. Jadi kalau pilih gen nanti dia ada sarannya yang lain lagi, teman-teman. Gitu. Jadi mempermudah lah buat teman-teman membangun karakter kesukaan kalian, teman-teman ya. Terus menurut saya gacanya juga enak lah ya, nggak ya mirip-mirip gacha yang lain lah, cuma maksudnya kayak masih free to play karena teman-teman gampang banget dapat bahan buat ngegacha gitu ya, teman-teman ya. Oke, sebenarnya cuma 3 yang menurut saya membuat saya bertahan di sini, selain ceritanya ya. Ceritanya udah pasti bagus. Cerita kesehariannya dia, cerita keakrabannya dia dengan Bell, cerita dia dengan karakter-karakter yang seperti Miyabi, seperti Gendo, I follow. itu tuh dalam gitu ya. Terus misi-misinya, ceritanya dalam banget. Kayak kemarin tuh cerita terakhir tuh tentang Take me. siapa lupa namanya, Harumasa. Aduh, ceritanya Harumasa keren banget gitu ya, dimana dia kayak kena penyakit gitu ya, dan dia mau nyelamatin orang-orang yang kena penyakit yang sama gitu ya, sampai dia harus ngorbanin dirinya. Wah, mantep banget lah ceritanya, dalam deep banget gitu. Nah, jadi kayak kita jadi penasaran, oh setelah lihat story-nya saya jadi penasaran nih kehidupan sehari-harinya si Harumasa tuh kayak gimana. Jadi saya undang lewat call gitu kan, jadi ketemu, ngajak nonton bareng, jadi kayak dia bagaimana ekspresinya dia, responnya dia. Kadang kita juga bisa ketemu orang di makan mie, jadi habis kita makan mie terus tiba-tiba ada interaksi dengan karakter lain, itu juga muncul di sini gitu. Jadi kayak pendekatan kita dengan karakter-karakter tuh deket banget gitu. Jadi kita tahu, oh si Jendo nih suka itu ya, suka bercanda-bercanda yang agak-agak itu gitu, agak-agak yang gimana ya, agak-agak menggoda gitu kan ya. Itu seru banget gitu. Jadi selain dari cerita yang di misi, cerita keseharian dan itu tuh ada 3 hal. Yang pertama tadi kalau kalian suka tantangan, ada tantangannya itu normal lah dari Hoyoverse ya. Yang kedua itu kita punya 2 persepsi. Jadi bukan cuma fokus di misi-misi dungeon, tapi kita juga ada misi keseharian kita. Terus bagaimana kita mengakrabkan diri sama karakter-karakter lain gitu. Nah, yang ketiga ngakrapin karakter yang lainnya ini yang seru, ada interaksinya gitu, teman-teman. Ada 3 hal selain cerita yang bagus, teman-teman. Oke, sekian videonya, semoga teman-teman berminat jadi
pemain Hoyoverse di khususnya Senless Zone Zero ya, ZZZ ya. Dan saya rasa semakin lama ceritanya semakin seru ya dibanding awal-awal kan kita nggak terlalu tahu mau dibawa kemana nih ceritanya. Bagaimana keadaan toko tiba-tiba jadi proxy yang harus ngeluarin itu, jadi kayak belum tahu mau arah kemana. Tapi sekarang di update yang baru semakin jelas gitu. Oh dia tuh tujuannya ini gitu, misinya ini gitu. Nah keren lah teman-teman, harus coba. Oke, terima kasih terima kasih yang sudah nonton. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.